Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Dadi Ramadan. Kita mulai dengan berita pertama pemirsa. Komisi 9 DPR RI mendorong peningkatan kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum yang ada di Provinsi Bengkulu guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Komisi 9 juga meminta pemerintah untuk segera menuntaskan permasalahan data ganda yang seringkali ditemukan dalam kepesertaan BPJS. Ditemui usai melakukan peninjauan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu dalam rangkaian kunjungan kerja reses masa persidangan 4 baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay menegaskan sebagai operator program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS, kesehatan wajib berkoordinasi dengan seluruh fasilitas penunjang kesehatan dalam mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Saleh menyoroti masih banyaknya masalah pada menerima bantuan iuran BPJS yang kerap kali tidak tepat sasaran. Saleh meminta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Bengkulu sigap menuntaskan persoalan tersebut agar program Jaminan Kesehatan Nasional di Bengkulu dapat berjalan dengan baik. Soal pendataan BPJS Kesehatan yang dari data PBI itu sampai sekarang ini ternyata di sini masih ada persoalan. Ada satu provinsi ini ada sekitar 600.000 lebih yang penerima BPJS Kesehatan gratis itu. Menurut keterangan Wakil Gubernur kemarin itu hampir separuhnya itu mestinya bukan penerima. Jadi yang menerima itu yang paling mungkin itu ada sekitar 350.000. Artinya yang tepat sasaran itu 350.000 orang. Nah karena itu sisanya itu mestinya menurut Pak Wakil Gubernur itu mestinya itu dikembalikan ke daerah untuk dicarikan target sasaran baru. Sehingga dengan demikian memang ini target sasaran daripada program ini betul-betul sebagaimana yang diharapkan dari program JKN itu. Anggota Komisi 9 DPR RI Ali Mahir mendesak adanya pembenahan dalam sistem pendapatan BPJS dalam rangka mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional. Ali juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan manajemen rumah sakit terkait upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat di masa mendatang. Semestinya ini hampir seluruh di masyarakat Indonesia, hampir semuanya ada. Saya juga menemui di dapil saya berantakan semua. Ini satu, ini karena pendataan yang kurang bagus. Saat ini pendataan di Indonesia ini saat ini memang kurang bagus dan itu yang perlu dibenahi dulu. Karena hubungannya adalah pendataan hubungannya dengan kepesertaan itu sendiri. Mudah-mudahan untuk ke depan akan lebih bagus lagi lah, kira-kira begitu. Dari Provinsi Bengkulu, Siva Fauzia, TVR Parlemen, laporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Komisi 8 DPR RI mendukung program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Belitung yang banyak membantu banyak keluarga dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Komisi 8 juga mempertanyakan program bantuan rumah tidak layak huni atau Rutilahu yang dipindah ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam lawatannya ke Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, tim Komisi 8 DPR RI didampingi pejabat Kementerian Sosial, BNPB, dan pemerintah daerah setempat. Ketua Komisi 8 Ali Taher ditemui usai memberikan bantuan mengatakan, program Keluarga Harapan atau PKH ini sangat bermanfaat bagi masyarakat guna membantu masyarakat bawah. Namun Ali Taher menyayangkan program bantuan rumah tidak layak huni atau Rutilahu dipindah ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menurut Ali Taher, program ini lebih tepat dilakukan oleh Kementerian Sosial karena di dalamnya terdapat banyak aspek sosial. Bersama pemerintah, diantaranya ada program Keluarga Harapan, ada bantuan yang bersifat uang, ada bersifat kesehatan, ada bersifat pendidikan, dan lain sebagainya. Terasa betul bahwa manfaat program ini buat rakyat sangat bagus sekali. Oleh karena itu intervensi program ini bersama pemerintah dan pada waktunya pembahasan selanjutnya itu kita berharap bukan hanya program PKH saja, tetapi sini banyak sekali masyarakat yang butuh perbaikan rumah. Rumah tinggal yang layak, yang nyaman, yang bisa bercengkrama kebahagiaan bersama orang tua dan anak-anak. Nah inilah barangkali Ibu Ike tadi memberikan saran supaya kita perjuangkan kembali program Rutilahu itu menjadi program unggulan Kementerian Sosial. Senada dengan Ali Taher, anggota Komisi 8 Ita Trijayati Sumaryanto mengatakan, program Rutilahu seharusnya ada di Komisi 8 karena aspek sosial yang perlu diperjuangkan untuk masyarakat. Rutilahu ini sayangnya kenapa diambil oleh BUMN PU, Kementerian PU, dananya besar sekali, infrastruktur, jadi tidak pantas dia mengurus. Nilai-nilai yang kecil cuma 20 juta, dan itu banyak. Jadi saya kira kita harus berjuang.
berjuang di Komisi 8 karena sebetulnya itu di Komisi 8. Dan itu esensinya di sini. Iya, kenapa jadi dipindah? Alasannya apa? Di sini ada aspek sosial loh. Aspek sosial masyarakat. Kalau BUMN itu kan business ya, infrastruktur BUMN itu sudah di-private-kan lagi. Dari Kabupaten Belitung, Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita terakhir pemirsa, Komisi 9 DPR RI menilai pelayanan maupun fasilitas RSUD Abdul Muluk, Kota Bandar Lampung sudah cukup baik. Namun, Komisi 9 meminta RSUD Abdul Muluk dapat terus meningkatkan kualitasnya. Hal tersebut mengemuka saat kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI ke Provinsi Lampung. Ketua Komisi 9 DPR RI Dedi Yusuf menyampaikan, terjadi penurunan jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk hingga 30%. Namun hal ini justru menunjukkan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat 2 di Kota Bandar Lampung telah berjalan dengan baik, sehingga masyarakat tidak perlu berobat hingga ke fasilitas kesehatan tingkat 3 seperti Rumah Sakit Abdul Muluk. Dede Yusuf mengapresiasi dokter-dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Abdul Muluk yang tidak lagi bermasalah dengan sistem program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dan BPJS Kesehatan karena telah ada kesepakatan antara dokter spesialis dengan verifikator BPJS. Lalu Pak Dirut mengatakan bahwa memang sistemnya adalah melakukan kesamaan persepsi pelayanan antara verifikator BPJS dengan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Abdul Muluk. Mungkin ini bisa menjadi satu sebagai sebuah rujukan atau benchmarking nantinya kepada daerah lain yang memang sampai sekarang masih belum ada titik temu antara spesialis dengan BPJS. Ditemui pada kesempatan yang sama, anggota Komisi 9 DPR RI Irgan Khairul Mahfiz menilai, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Abdul Muluk sudah cukup baik. Menurutnya hal tersebut tidak terlepas dari dukungan Pemprov Lampung yang mendukung dari segi anggaran. Irgan berharap Rumah Sakit Abdul Muluk dapat meningkatkan kembali pelayanannya, baik dari ketersediaan dokter, spesialis, hingga fasilitas kesehatan. Irgan juga meminta rumah sakit dan puskesmas yang ada di Provinsi Lampung dapat bersinergi dalam melakukan pelayanan kesehatan masyarakat. Sarana prasarananya dengan fasilitas yang sudah dilengkapi oleh Gubernur Provinsi Lampung dengan dukungan alokasi anggaran 150 miliar saya kira sudah cukup memadai. Tinggal lagi bagaimana pelayanan ini betul-betul bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya tidak perlu antri lama, kemudian juga fasilitas tempat tidurnya, kemudian juga tenaga kesehatannya memadai apa enggak. Ini yang perlu terus-menerus harus semakin lama semakin ditingkatkan. Kepesertaan. Dari Provinsi Lampung, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, laporkan. Ya, pemirsa, demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.